dan juga atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga bisa membuat kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka melanjutkan belajar kita bersama dan juga tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan juga sahabat-sahabatnya yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, yang kita hormati Abu Yahya beserta keluarga. Mari sama-sama kita doakan semoga beliau diberikan umur yang panjang, sehat walafiat dalam ketaatan dan juga dipermudah segala urusan beliau, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati Abah Haji Deni selaku Ketua Al-Bajah Wilayah Barat. Ustadz Muhammad Nur selaku pengisi kajian kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita doakan semoga beliau-beliau Allah berikan umur yang panjang, Allah permudah segala urusan beliau, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya, dan juga Allah sehatkan beliau-beliau dalam ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa pula Bapak Ibu orang tua asuh kami dimanapun berada, syukron kathiran kami ucapkan, Masya Allah telah istiqomah, telah ridho mengeluarkan hartanya, memenuhi kebutuhan santri di Al-Bahjah, membangun pondok bersama-sama bersama kami. Semoga tidak ada yang bisa kami balas selain doa yang bisa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah balas segala kebaikan Bapak Ibu di dunia maupun di akhirat. Allah lancarkan segala rezekinya dan juga semoga infak yang diniatkan untuk orang tua selalu mengalir senantiasa mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita. Amin amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu orang tua asuh kami, mohon maaf sekali hari ini kita terlambat untuk memulai kajiannya karena kan Ustadz Muhammad sedang ada urusan sebentar. Insya Allah jam 8 beliau sudah bersama kita di dalam Zoom. Seperti biasa, orang tua asuh kami barangkali ada yang ingin berbincang, sekedar menyapa, bisa langsung menggunakan mikrofonnya. Dan juga kami himbau juga kepada orang tua asuh kami untuk bisa saling semakin mengajak lagi kerabatnya, keluarganya, saudaranya, tetangganya untuk bisa mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Karena semakin banyak lagi orang yang kita ajak, semakin banyak lagi kita menyebar kebaikan, maka semakin banyak pula pahala dan balasan dari Allah yang kita tuai nantinya, yang kita dapatkan nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sekedar informasi untuk orang tua asuh kami, nantinya di saat Ustadz sudah memulai kajiannya, diharapkan kepada orang tua asuh kami untuk bisa mengurangi aktivitas di kolom chat dan juga menonaktifkan mikrofonnya di saat tidak berbicara atau mungkin di saat sedang tidak bertanya karena eh, semakin sunyi, semakin tenang pula keadaan kita untuk menyimak kajian, semakin baik pula ilmu dan manfaat yang kita serap nantinya. Baik, Bapak Ibu orang tua asuh kami, silakan bisa berbincang atau sekedar bertanya atau mungkin ada yang ingin ditanyakan perihal Infak Sentral Al-Bahjah Barat ini. Mungkin Bapak Ibu baru bergabung dengan Al-Bahjah dan ingin bertanya satu atau dua hal, bisa langsung menghidupkan mikrofonnya dengan memperkenalkan diri sembari mengucapkan dari mana asalnya. Masya Allah, iya Bapak Bahrun Rifai, ya tidak masalah. Yang penting mendengarkan dengan khidmat, insya Allah ilmu dan bisa dimanfaatkan nantinya di kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa pula kita sebarkan kembali kepada keluarga, tetangga dan juga saudara kerabat kita.
Assalamualaikum, ya Bang Danu. Masya Allah, siap Bang, siap. Kita masih menunggu Ustadz untuk hadir bersama kita. Masya Allah, ini Assalamualaikum Bapak Hatno. Assalamualaikum. Masya Allah, sepertinya hanya terpencet mikrofonnya tidak ingin berbicara. Baik, Bapak Ibu, jikalau memang tidak ada yang ingin berbicara, mungkin Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa informasi, informasi dasar. Yang mungkin Al-Fakir juga masih belum tahu lebih jauh. Jadi untuk informasi di Indonesia itu Alhamdulillah Al-Bahjah itu sudah ada 50 cabang yang kami ketahui. Dan Alhamdulillah itu semakin bertambah lagi karena pembangunan Alhamdulillah sudah berada di mana-mana. Alhamdulillah semakin banyak juga orang-orang yang ingin ikut bergabung membangun pondok dengan mewakafkan tanahnya. Sekarang ini program Al-Bahjah Barat itu sedang ada di Garut, Rancabuaya, dan juga Cianjur Selatan, Sindang Barang. Alhamdulillah kemarin Buya sudah ke sana meletakkan batu pertama dan juga ada di Banten itu di Cim Cimalaya kalau kita tidak salah, dan juga kemarin itu di Jambi juga sedang ada pembangunan. Alhamdulillah mohon doanya semoga semakin banyak lagi orang-orang dermawan di luar sana yang ikut bergabung bersama kita memenuhi kebutuhan santri, membangun pondok, dan juga mensiarkan agama Islam. Masya Allah, ini ada Bapak Yosep menggunakan fitur raise hand. Oh, Masya Allah, ternyata hanya terpencet. Dari Wakatobi, Masya Allah. Semoga, Masya Allah, jaringan kurang bagus. Semoga lancar-lancar saja Bapak. Semoga bisa khidmat, bisa khusyuk mendengarkan kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah memang jikalau keadaan memang kurang baik dan tujuan kita memang baik, Insya Allah Allah permudah segalanya. Alhamdulillah Bapak Yosep, Alhamdulillah segalanya baik di sini, lancar-lancar saja. Walaupun kemarin ada beberapa minggu yang lalu ada gempa juga di sini. Alhamdulillah tapi tidak sampai menimbulkan kerusakan. Alhamdulillah. Mari menunggu Ustadz dan juga orang tua asuh kita mungkin terlalu masih malu-malu untuk berbicara. Al-Fakir membacakan eh, komen saja atau yang ada di kolom chat. Masya Allah ini dari Jakarta Timur, dari Prabu Muli. Bapak Sudianto, Masya Allah, Prabu Muli itu masih daerah Jawa ya. Kalau kita tidak salah. Masih kurang pemahaman kita untuk daerah Jawa. Karena kita sejujurnya bukan dari orang Jawa. Kita dari Sumatera. Jadi untuk di Jawa ini masih meraba. Insya Allah kemana-mana nanti bisa. Amin Allahumma amin. Ini dari Ibu Masyati dari Jakarta Timur. Masya Allah, selamat datang Ibu. Semoga bisa khusyuk dan khidmat mendengarkan kajian pada malam hari ini sehingga bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari nantinya ilmu kita. Untuk pembangunan gedung Maulid itu sudah beres ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah untuk pembangunan gedung Maulid sendiri sudah beres Bapak Lukman dan Alhamdulillah juga kita beranjak ke pembangunan gedung Forsil, Forum Silaturahmi yang berada di pusat. Jikalau memang sedang berjalan menuju suatu daerah melewati pusat bisa langsung mampir Bapak melihat gedung tersebut.
Masya Allah. Prabu Mulih dari Sumatera Selatan. Masya Allah, Afwan Bapak. Kita pikir Prabu Mulih itu dari Jawa. Taib, berhubung Ustadz Muhammad sudah bersama kita di dalam Zoom, marilah kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Dan juga kami himbau kepada orang tua asuh kami untuk bisa menyiapkan alat tulis seperti pena dan buku. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak segala ilmu yang diberikan. Dengan segala hormat, Ustadz Muhammad kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. صوت مسموع يا دانو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته، وارزقنا يا ربنا غدا يوم القيامة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة حبيبك سيد المرسلين. أما بعد. Ya Allah, muliakan yang kita cintai dan kita rindukan, gurunda kita semua Buya Yahya beserta keluarga. Kita doakan dari majelis mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada gurunda kita penjagaan dari segala keburukan. Allah anugerahi beliau segala kebaikan, baik itu kebaikan yang buahnya dipetik di dunia ini, terutama adalah kebaikan yang buahnya yang bisa dipetik di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada gurunda kita keistiqomahan dalam dakwahnya, kemudahan dalam urusan-urusannya, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, muliakan, kami cintai para orang tua kami dimanapun Anda berada, dan siapapun yang mengikuti acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, senantiasa memberikan segala kebaikan, menganugerahkan kepada kita semuanya keistiqomahan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat. Para orang tua kami, orang tua asuh, insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji satu kitab dalam disiplin ilmu tasawuf yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad rahimahullah ta'ala. Dan insya Allah kita akan rutinkan. Jadi setiap kali pertemuan kita akan lanjutkan kajian kita. Masih menggunakan kitab yang sama tentunya. Agar kajian yang satu dengan yang lainnya berkesinambungan. Dan juga tentunya secara sistematis bisa membuat kita semuanya semakin bertambah ilmu pengetahuannya. Dan tentu khususnya bertambah semangat, spirit untuk senantiasa istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para orang tua kami, kitab yang akan kita baca, yang kita pelajari adalah kitab yang diberi judul dengan Risalatul Mu'awanah. Risalatul Mu'awanah. Risalah itu ya buku, surat, tulisan, itu risalah. Mu'awanah itu saling tolong menolong. Mu'awanah, mudhaharah, mu'azarah. Jadi tiga kata yang memiliki makna yang mirip-mirip dalam disiplin ilmu balaghah atau dalam kaidah bahasa Arab begitu. Kalau ada kata-kata yang mirip-mirip kemudian disambung satu dengan yang lainnya, itu menunjukkan makna sangat.
Jadi kita akan belajar dengan kitab yang judulnya adalah Risalah atau buku yang menjelaskan kepada kita, membimbing kita semuanya untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling peduli satu sama lain, saling menolong satu sama lain, dan juga tentunya yaumul qiyamah nanti saling mensyafaati satu sama lain. Nah, sebelum kita masuk khusus tentang syafaat, wahai para orang tua kami semuanya, syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat yang khusus, spesial. Ada syafaat yang umum. Syafaat yang khusus yang kami maksud adalah syafaat yang hanya dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW yaumul qiyamah. Yang dimiliki baginda Nabi itu adalah syafaat di saat kita semua ada di padang mahsyar. Di saat kita semuanya diberitahu bahwa saat itu Allah murka semurka-murkanya, yang mana Allah tidak pernah murka semurka itu. Saat itu satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal karena sibuk memikirkan keadaan masing-masing. Saat itu hari yang sangat atau waktu yang sangat menakutkan. Tidak ada waktu yang menakutkan atau hari yang menakutkan yang melebihi hari itu. Hari itu di mana kita semuanya dikumpulkan di satu tempat dan satu sama lain itu saling berdesakan. Bahkan bukan sekedar berdesakan, tapi saling tumpuk menumpuk satu dengan yang lainnya. Hari itu hari di mana matahari jaraknya sangat dekat dengan kita, sehingga mengakibatkan kepanasan yang sangat luar biasa. Dan kehausan yang sangat mencekik, bukan hanya sangat, tapi memang mencekik. Semua butuh yang namanya air untuk minum, tapi saat itu keadaannya berbeda. Keadaan haus sangat mencekik, tapi tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Akhirnya di hari itu umat manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilham untuk mendatangi para anbiya, para nabi-nabi dengan tujuan meminta tolong. Meminta tolong untuk apa? Meminta tolong untuk dimintakan tolong kepada Allah agar semuanya dibebaskan dari keadaan seperti itu. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Adam. Kita semua nanti ini cerita yang akan datang. Mendatangi Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa menolong. Ini singkatnya. Kemudian diarahkan kepada Nabi setelahnya, yaitu Nabiullah Nuh. Juga Nabiullah Nuh mengatakan, aku tidak mampu menolong kalian semuanya. Kemudian diarahkan ke Nabiullah Ibrahim. Juga Nabiullah Ibrahim mengatakan, aku juga tidak mampu menolong kalian semuanya. Kemudian diarahkan ke Nabiullah Musa. Nabiullah Musa juga sama, mengatakan, aku tidak mampu melakukan, memberikan pertolongan pada kalian semuanya. Nabi Musa mengarahkan pada Nabiullah Isa. Nabiullah Isa juga mengatakan, aku tidak mampu memberikan pertolongan pada kalian semuanya. Kemudian Nabiullah Isa mengatakan, pergilah ke Nabi akhir zaman. Nabi itulah yang akan bisa memberikan pertolongan kepada kalian semuanya. Dan betul manusia, kita semuanya nanti akan pergi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, meminta agar beliau memohon kepada Allah membebaskan kita semuanya dari suasana yang sangat mencekam yang tadi dijelaskan atau disebutkan. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW bersujud memohon pada Allah agar dibebaskan dari ketakutan, kengerian mauqif, keadaan saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan permohonan baginda Nabi, dan umat manusia saat itu digiring atau dimulai hisab-hisabnya, atau dimulai kejadian-kejadian di hari kiamat yang biasa kita pelajari. Namanya ahdath yaumil qiyamah, seperti nanti diberikan kitab catatan amal, kemudian ditimbang amalnya, kemudian dihisab, kemudian menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Ini semuanya kejadian-kejadian ini
akan terjadi setelah dibebaskan dari padang mahsyar. Dan kata para ulama, jangan pernah berpikir bahwa di padang mahsyar nanti kita semuanya gampang untuk menyeberangi atau melewati nabi atau berpindah dari satu nabi ke nabi yang lain. Tidak. Karena jarak antara satu nabi ke nabi yang lain, dari Nabiullah Adam ke Nabiullah Nuh ke Nabiullah Ibrahim sampai bagian nabi, dari satu nabi ke nabi yang lain, itu jaraknya sampai 1000 tahun. Jadi bisa dibayangkan. Oleh karenanya, sebagian eh, daripada riwayat atau pendapat ulama mengatakan kita di padang mahsyar itu sekitar 50.000 tahun lamanya. Itu mengerikan sekali. Entah ya hadha, Halo, masih sambung? Alhamdulillah masih ada Masih Ustaz. sambung? Alhamdulillah masih ada Ustaz. Masih Ustaz. Baik. Kemudian ini namanya syafaat khusus. Hanya dimiliki baginda Nabi. Tapi ada syafaat umum. Para orang tua kami ada syafaat umum yang tidak hanya dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad, tapi dimiliki oleh setiap nabi, siapapun nabinya. Dimiliki oleh para syuhada, orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, membela agama Allah. Kemudian dimiliki oleh para ulama, dimiliki orang-orang soleh, dimiliki oleh para guru-guru dan seterusnya. Dimiliki oleh anak, dimiliki oleh orang tua, dan seterusnya. Ini syafaat umum ini diberikan kapan? Diberikan nanti. Saat keputusan masuk neraka dan keputusan masuk surga. Nah, syafaat umum inilah yang kita harapkan selain syafaat utamanya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita semuanya berteman dalam kebaikan, terkumpul dalam program kebaikan, saling menolong dalam kebaikan, saling membantu dan mendukung dalam kebaikan, maka kita di hadapan Allah adalah teman. Kita di hadapan Allah adalah sahabat. Kita di hadapan Allah adalah orang-orang yang punya hak untuk saling mensyafaati satu sama lain. Maka ada sebuah kisah dalam hadis sahih bahwa nanti ada ahli surga yang dihisab kemudian ditentukan untuk masuk surga. Tapi dia bertanya, kemana sahabatku fulan, sahabat-sahabatku yang dulu sholat bersama, puasa bersama, berjuang bersama, yujahidun, berjuang bersama. Ketika dicari ternyata tidak ada di surga, adanya di neraka jahanam. Maka ahli surga ini langsung memohon kepada Allah agar mereka semua sahabat-sahabatnya tersebut dientaskan dari neraka jahanam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan permohonan tersebut dengan cara mengentaskan mereka-mereka yang harusnya memang ahli neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita harapkan, wahai para orang tua kami, para orang tua asuh, berbuat kebaikan itu baik, berkumpul dalam kebaikan itu baik, dan itu ada pahalanya, itu betul semuanya. Tapi kita tidak hanya ingin sebatas itu, ingin lebih dari itu semuanya. Kita pengen nanti kebaikan ini menular sampai hari kiamat nanti. Jika ada salah satu di antara kita semua yang selamat di hadapan Allah nanti jadi ahli surga, tolong cari sahabat yang lainnya yang terkumpul dalam perkumpulan baik ini. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, pasal yang pertama. Dalam kitab ini, pasal yang pertama dan diutamakan adalah pembahasan tentang yakin. Kami tidak akan baca semuanya, tapi kami tetap akan baca kitab ini untuk bil barokah, kata orang. Jadi bil barokah itu yang ngambil berkahnya. Ngambil berkahnya. Kemudian nanti kami akan jelaskan, dan insya Allah penjelasan itu merupakan isi daripada kitab ini yang kita pelajari sama-sama. Baik, kita baca. Faslun, ini fasal yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi fid darin amin an qala
Wa 'alaika ayyuhal akh al-habib bi taqwiyati yaqinik wa tahsinihi fa innal yaqina idza tamakkana minal qalb wastawla 'alaihi sara al-ghaibu ka'annahu syahadah. Wa 'inda dzalika yaqul muqinu kama qala Aliyun karramallahu wajhah law kushifal ghita mazdadtu yaqina. Beliau yang Muhaddad mengatakan wa 'alaika, dan wajib atau hendaknya bagimu ayyuhal akhal habib, wahai saudaraku tercinta. Nah di sini ini saling tolong menolong, saling bimbingnya ada di sini, lihat. Wahai saudaraku tercinta, wajib bagimu bitaqwiyati yaqinika wa tahsinihi, memperkuat keyakinanmu dan memperbaikinya. Karena keyakinan itu, kata beliau, kalau sudah menguasai hati, mengisi relung-relung hati kita, maka perkara-perkara yang gaib itu, yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, seakan-akan nampak jelas, nyata. Dan saat itu, saat seseorang sampai kepada makom yakin, dia akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, kalau seandainya hijabku dibuka, maka aku tidak akan bertambah yakin. Kenapa? Karena sudah yakin. Gitu ya. Karena sudah yakin. Sekarang pertanyaannya, yakin itu apa, Ustaz? Apa bedanya iman dengan yakin? Kalau iman itu pokoknya, dasarnya, kita percaya sepenuhnya itu iman. Tanpa ada keraguan sedikit pun iman. Kalau keyakinan yang dimaksud dalam disiplin ilmu tasawuf adalah kekuatan iman, kekokohan iman, keteguhan iman, itu namanya yakin. Jadi ada hubungan erat antara iman dengan yakin. Iya, nggak mungkin orang yakin tanpa punya iman. Tapi ada orang beriman tidak sampai derajat yakin. Ini istilah, terminologi. Walaupun mungkin dalam bahasa ya makna iman dengan yakin itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Atau dalam ilmu akidah contohnya ya iman dengan yakin itu sama. Ya iman harus yakin, yakin ya berarti iman, kan begitu. Ini kita berbicara dalam konteks tasawuf. Jadi sesuaikan dengan disiplin ilmu masing-masing. Intinya dalam konteks ilmu tasawuf atau dalam pembahasan ilmu tasawuf, kalau disebut yakin itu berarti maknanya bukan sekedar iman, tapi iman yang kuat atau kekuatan iman, keteguhan iman, kekokohan iman. Ini baru disebut yakin. Ini disebut yakin. Nah, saking kokohnya itu diibaratkan seperti gunung yang kokoh. Pepohonan tertancap di tanah, iya, tapi tidak mungkin sekokoh gunung. Nah, gunung itu karena saking kokohnya, maka diumpamakan kekokohannya seperti keyakinan. Gitu ya. Jadi seperti keyakinan. Tapi yang kurang kokoh seperti pepohonan contohnya, atau mungkin rumah, kan gitu, ketika ada gempa kemudian jadi retak dan seterusnya, itu sekedar iman saja. Ada tertanam, tertancap, ada, cuman tidak sekuat kekokohan gunung tentunya. Nah, dalam hal ini cirinya yakin itu tidak bisa digoyahkan oleh upaya keraguan-raguan. Jadi nggak ada sedikit pun keraguan sama sekali. Kalaupun ada orang mencoba meragukan, membuat kita jadi ragu, yang yakin jadi ragu, nggak akan ada, nggak akan berhasil itu. Apalagi kalau seandainya rayuan-rayuan atau fitnah-fitnah yang hanya dilontarkan begitu tanpa bukti, namanya auham, yaitu tidak akan pernah mengganggu namanya keyakinan. Jadi orang yang yakin ya nggak mungkin ada keraguan seujung kuku pun. Orang yang yakin tidak akan tergoda sedikit pun. Nah ini nih keyakinan. Ya. Nah sekarang kita kembali kepada yang pertama tadi, bahwa wajib bagi kita sebagai seorang hamba memperkuat keyakinan kita. Wajib, bukan sunnah, tapi wajib. Seharusnya memperkuat keyakinan kita.
Dan keyakinan ini Masya Allah kalau sudah ada di hati, jadi hati kita sudah dipenuhi dengan keyakinan, maka perkara-perkara yang gaib, gaib itu bukan tidak ada ya, tapi perkara yang ada, eksis. Hanya dia tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tercium, tidak teraba, dan tidak terasa. Tapi dia ada, ya ada. Rasa sakit yang kita rasakan itu kan juga sebenarnya di luar dari panca indera. Buktinya teman kita nggak bisa ngerasakan sakit yang kita rasakan. Nah gitu. Dalam hal ini contohnya adalah surga dan neraka. Surga dan neraka itu ada. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, surga dan neraka saat ini ada. Jangan tanya di mana Ustadz, jangan tanya begitu. Karena memang Allah rahasiakan di mananya. Kemudian, Ustadz saya kok nggak melihat? Ya namanya gaib. Kalau gaib terlihat bukan gaib lagi. Kita pun juga kalau ngomong makhluk gaib berarti nggak terlihat. Kalau terlihat bukan makhluk gaib lagi nanti. Kan begitu. Nah, baik, surga dan neraka itu contoh ada. Contoh yang gaib. Karena ada tapi tidak terjangkau oleh panca indera. Baik. Kalau orang sudah yakin, levelnya sudah sampai level keyakinan, kekuatan iman yang sangat kokoh, sangat kuat, maka surga yang sebetulnya itu gaib seakan-akan nampak nyata. Neraka yang sebetulnya itu gaib tapi seakan-akan nampak nyata. Terlihat betul. Bukan terlihat sungguhan, tapi seakan-akan nampak. Saking kuatnya keyakinan. Jadi yang mewujudkan surga dan neraka itu keyakinan. Gitu ya. Yang membuat surga dan neraka seakan-akan terlihat nyata, jelas. Kalau terlihat dengan mata kepala memang tidak. Tapi keyakinan itu seakan-akan, keyakinan itu membuat kita seakan-akan melihat surga dan neraka. Kalau ada pertanyaan Ustadz, emang ada? Adakah? Gitu ya. Adakah orang yang sampai level itu? Ya ada. Ada orang yang sampai level itu. Ini Sayyidina Ali sudah sampai level itu. Level yakin betul dengan surga, yakin betul dengan neraka. Nggak ada keraguan. Jadi seakan-akan memang karena yakin yang kuat, maka melihat surga. Seakan-akan begitu. Sahabat lain adakah? Ada. Para sahabat itu dulu, kalau sedang duduk-duduk bersama baginda Nabi, maka saat itu mereka mengatakan seakan-akan kami ini melihat surga dan melihat neraka langsung. Jadi kalau baginda Nabi cerita tentang surga, seakan-akan mereka melihat langsung surga itu seperti apa. Kalau cerita tentang neraka, mereka seakan-akan melihat neraka secara langsung, sehingga ketakutan dan seterusnya. Kalau cerita tentang surga, seakan-akan melihat surga sehingga rindu dan seterusnya. Itu mereka, para sahabat itu. Jadi sudah sampai level ini. Kita lebih fokus caranya kita mendapatkan keyakinan itu. Dan ini keyakinan ada hubungan dengan apa yang kita pelajari yang akan datang atau yang akan kita pelajari ilmu agama apapun. Kalau keyakinan kita itu lemah, maka mendengar nasihat sehebat apapun nasihat itu, penting apapun, hanya akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau keyakinan kita lemah, maka sehebat apapun keutamaan amal yang kita dengar, itu hanya akan jadi cerita belaka. Maka keyakinan ini penting untuk dipupuk, dibangun. Oleh karenanya diutamakan pembahasannya di sini. Beresi dulu hati kita, maksudnya keyakinan kita. Beresi dulu nih yang ini. Maka kalau ini beres, oh ke depan enak itu. Mendengar apapun tentang perintah, tentang keutamaan amal yang berkaitan dengan perintah agama sudah. Perintah, baik itu yang wajib atau yang sunnah, selesai. Langsung melaksanakannya, mudah melaksanakannya, enteng melaksanakannya, dan bisa merasakan kenikmatan daripada ibadah itu sendiri. Jadi gitu ya, orang yakin tuh begitu. Maka penting mempelajari tentang bagaimana caranya kita mendapatkan keyakinan. Baik, keyakinan itu bisa didapatkan dengan 3 cara. 3 cara, ini cara penting. Cara yang pertama adalah dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis
baginda Nabi yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian eh, kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan dan memerintahkan. Jadi perlu namanya ada tadabbur itu, tadabbur ayat-ayat yang berkaitan dengan keagungan Allah, menunjukkan keagungan Allah, kesempurnaan Allah dan seterusnya, ini perlu. Perlu. Juga selain itu, kita perlu merenungkan ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran seorang utusan Allah atau kebenaran utusan Allah. Ayat-ayat yang menceritakan tentang mukjizat-mukjizat para nabi dan juga azab atau siksa yang diturunkan kepada yang mengingkari orang-orang yang mengingkari mukjizat. Ini secara otomatis akan membangun keyakinan. Akan membangun keyakinan, membangun keyakinan begitu. Untuk yang pertama, untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya hadis-hadis, itu kita butuh sebuah disiplin ilmu. Ilmu tafsir, ilmu hadis. Ilmu hadis ini penting. Karena untuk tadabbur Al-Quran yang sempurna, kita perlu paham maknanya. Makna Al-Quran bisa dipahami dengan tafsir itu tadi. Kalau terjemah bagaimana Ustaz? Terjemah tidak mewakili. Walaupun kita tidak meremehkan dalam arti, enggak, terjemah itu terjemah tafsiriyah, ya cukup artinya menggambarkan tapi tidak mewakili makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Tafsir saja tidak bisa mengungkap semua maknanya. Apalagi terjemahan. Tapi kalau seandainya belum bisa ngaji tafsir atau belum ada kesempatan, ya sementara terjemah tidak apa-apa. Jadi mari kita renungkan ayat-ayat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kesempurnaan Allah, menunjukkan keistimewaan Allah dari sisi Allah sajalah yang menciptakan, Allah saja yang memerintahkan dan seterusnya. Ini akan muncul nanti tambah keyakinan. Kemudian yang ingin kami ulas di sini adalah tentang ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan mukjizat-mukjizat para nabi. Ini lebih menguatkan kita, wahai para orang tua kami, lebih menguatkan. Itu bagaimana contohnya? Jadi ada banyak sekali dalam hadis khususnya, juga dalam ayat-ayat Al-Quran, cerita tentang atau kabar berita tentang mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Dan mukjizat yang Allah berikan pada para nabi itu mewariskan kepada kita keyakinan bahwa nabi itu betul-betul makhluk pilihan Allah yang memiliki sifat kejujuran. Dan pasti benar, tidak mungkin salah. Kalau dalam benak dan hati kita sudah punya keyakinan, hati kita punya keyakinan, akal kita mengakui, kemudian hati punya keyakinan bahwa seorang utusan Allah, para nabi, para rasul, nggak mungkin berdusta, nggak mungkin salah, maka saat itu akan lebih mudah sekali kita untuk mengamalkan syariat, lebih mudah untuk berpegang teguh kepada syariat. Maka ini penting ini dibangun. Ini penting ini. Terus contohnya bagaimana? Mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi yang membuat kita semakin yakin jika direnungkan tentunya. Jika tidak ditadabburi, kan begitu. Kami akan berikan contoh-contohnya. Yang pertama atau mukjizat yang oke lah, yang dengan baginda nabi kita saja. Yang berkaitan dengan baginda nabi kita saja, Nabi Muhammad SAW. Mukjizat seperti apa sih yang dimiliki baginda nabi sehingga kita bisa mendapatkan keyakinan yang luar biasa. Pertama tentang kejujuran baginda nabi itu sendiri. Baginda nabi itu dalam sejarah, dan ini disepakati oleh para ahli sejarah. Sebelum baginda nabi diutus menjadi nabi dan rasul, beliau itu sudah punya julukan. Julukannya adalah As-Sadiq Al-Amin. Orang yang jujur dan orang bisa dipercaya. Kenapa? Karena beliau tidak pernah berdusta sedikit pun. Tidak pernah khianat sedikit pun. Bahkan di saat kaum Quraisy memusuhi beliau sampai ingin membunuh beliau, tetap saja
mereka itu kalau punya barang berharga dititipkannya di baginda Nabi. Zaman dulu belum ada perbankan, zaman dulu belum ada lembaga penitipan, nggak ada. Baginda Nabi itu adalah orang yang sering dititipi barang-barang berharga yang dimiliki oleh kaum Quraisy. Yang mereka tidak yakin kalau disimpan di rumahnya akan aman. Tapi ketika disimpan di rumah baginda Nabi, di dalam pengawasan baginda Nabi, mereka aman semua barang-barang yang dititipkannya. Kan itu aneh sebetulnya. Satu sisi memusuhi, tapi sisi lain tetap kalau ada barang berharga yang mereka miliki, dititipkan kepada baginda Nabi. Saking jujur dan amanatnya baginda Nabi itu walaupun dimusuhi, mau dibunuh dan seterusnya, saat beliau mau hijrah ke Madinah Munawwarah, beliau tidak melalaikan amanat itu. Masih meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan amanat-amanat. Jadi beliau hijrah, Sayyidina Ali nanti belakangan. Padahal sebetulnya tidak dikembalikan pun musuh. Ada alasan untuk itu. Tapi baginda Nabi tidak begitu. Tetap minta Sayyidina Ali untuk mengembalikan titipan-titipan yang dititipkan kepada beliau. Ini baginda Nabi. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal itu dulu pernah ditanya. Abu Jahal itu musuh baginda Nabi yang mengikrarkan permusuhannya sampai hari kiamat nanti. Jadi Abu Jahal itu sebelum meninggal berpesan kepada Ibn Mas'ud yang membunuh Abu Jahal dalam peperangan, bahwa katakan katanya pada Muhammad bahwa aku akan menjadi musuhnya baik di dunia ataupun di akhirat. Na'udzubillah. Abu Jahal itu pernah ditanya oleh ponakannya dari jalur perempuan, dari jalur saudara perempuan. Jadi anak saudara perempuannya namanya Miswar bin Makhrabah. Miswar bin Makhrabah pernah bertanya kepada Abu Jahal saat mereka berdua saja dengan menggunakan nama Allah. Demi Allah, katanya, demi Allah, wahai pamanku, aku mohon jawaban jujurmu. Apakah Muhammad itu jujur? Jawaban Abu Jahal, jawaban sedikit diplomatis, mengatakan Muhammad itu nggak pernah bohong ketika dia kecil, ketika dia remaja, ketika dia pemuda, ketika dia dewasa, sampai detik ini belum pernah berbohong. Kan susah amat ya ngomong jujur aja kan susah. Tapi itu pengakuan. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak mengikutinya? Kalau kamu yakin dia tidak pernah berbohong. Apa jawaban Abu Jahal? Dulu katanya, ini alasannya dulu sebelum ada baginda Nabi, Abu Jahal dengan Bani Hashim atau kabilahnya Abu Jahal dengan kabilahnya Bani Hashim itu adalah dua kabilah yang terhormat di suku Quraisy sana. Sehingga mereka ada persaingan. Kalau yang satu menjadi khodimnya atau sering memberikan pelayanan pada tamu-tamu yang haji dan seterusnya, haji zaman jahiliyah dulu, maka yang lain juga sama. Artinya Abu Jahal dan kelompoknya juga begitu. Sehingga dua-duanya ashraf. Ashraf itu para pembesar-pembesar Quraisy, berasal dari dua suku ini. Dan Abu Jahal merasa saingan ini seperti orang naik kuda begitu. Jadi satu sama lain saling balapan begitu ya, saling berpacu, bersaing. Kata Abu Jahal, ketika muncul dari mereka nabi, kami tidak punya nabi, jadi nggak bisa saingan lagi. Simple begitu, karena kesombongan, hasutnya luar biasa. Baik, intinya ambil dari kisah ini bagaimana baginda Nabi itu jujur, walaupun jujur menurut pandangan musuh. Musuh yang paling bebuyutan, yang paling berat, Abu Jahal namanya. Selesai. Itu baginda Nabi. Baik, ada nggak Ustaz mukjizat-mukjizat yang nyata yang bisa membuat kita tambah yakin dengan itu? Ada dong. Banyak sekali. Mungkin bisa nggak selesai malam ini kita bahas. Sampai subuh pun mungkin kita belum selesai kalau ngebahas itu. Tapi kita sebutkan beberapa. Baik. Bagian Nabi dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, baginda Nabi itu tidak pernah berniat untuk perang. Begitu pula para sahabat. Peperangan Badar adalah peperangan pertama kali yang terjadi dalam sejarah Islam. Sebelumnya 13 tahun di Mekah beliau berdakwah, tidak pernah membalas dan apapun nggak pernah. Disakiti, bahkan dibunuh sebagian dan para sahabat, tidak boleh
belum diizinkan oleh Allah untuk berperang. Pindah ke Madinah. Akhirnya apa yang dilakukan baginda Nabi dengan para sahabat? Beliau dan para sahabat yang hijrah ke Madinah Munawwarah, juga sebagian kaum Ansar yang sudah masuk Islam saat itu, mendengar bahwa ada kafilah Quraisy yang dinakodai oleh Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam, pulang dari perniagaan dari Syam menuju Makkah, melewati daerah yang dekat dengan Madinah. Ya, dekat Badar situ sudah. Badar kan nama daerah. Akhirnya bagian Nabi dengan para sahabat sepakat untuk mengambil hak mereka. Mengambil hak mereka. Apa maksudnya ngambil hak mereka? Jadi gini, tolong membaca sejarah itu jangan sepotong-sepotong. Jadi dulu bagian Nabi dengan para sahabat yang hijrah ke Madinah Munawwarah itu tidak pernah membawa barang-barang berharga mereka. Bahkan ada seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi, julukannya itu. Orang yang punya kekayaan harta banyak, ketika mau hijrah ke Madinah, kaum Quraisy mengatakan apa? Silahkan kamu ikut Muhammad, tapi tinggalkan semua kekayaanmu. Mengerikan sekali. Jadi para sahabat dulu sembunyi-sembunyi hijrah, kecuali Sayyidina Umar bin Khattab yang terang-terangan. Sehingga mereka tidak sempat membawa harta kekayaan mereka. Jangan pikir harta kekayaan kan gampang, Ustaz. Kalau sekarang kan tinggal taruh di rekening, misalkan, kemudian bawa aja kartunya. Nggak gitu. Zaman dulu itu harta kekayaan nyata, real, emas, perak, kemudian onta, kemudian ya seperti itu, kambing dan seterusnya. Mereka sembunyi-sembunyi. Kemana ada orang sembunyi-sembunyi kemudian bisa membawa harta-hartanya? Nggak bisa, karena hartanya harta-harta nyata waktu itu. Bukan angka-angka seperti zaman sekarang. Kan begitu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap harta-harta yang ditinggalkan oleh para sahabat yang hijrah ke Madinah Munawwarah? Mereka merampas harta-harta para sahabat. Mereka menguasai harta para sahabat yang ada di Makkah Mukarramah. Jadi diambil, dikuasai, dinikmati oleh mereka. Ini kaum Quraisy saat itu. Berarti kan ada harta atau hak yang diambil. Maka bagian Nabi dengan para sahabat itu hanya mau ngambil haknya saja. Mau minta haknya. Tidak ada persiapan perang. Tidak ada yang latihan perang dan seterusnya. Nggak ada yang bawa senjata untuk perang. Nggak ada. Singkat cerita, ada pengkhianat di antara pasukan bagian Nabi yang menyampaikan berita bahwa bagian Nabi akan menghadang, kemudian mengambil hak mereka. Akhirnya Abu Sufyan ketika mendengar ini menyampaikan berita pada kaum Quraisy yang ada di Makkah sana. Mereka akhirnya bersiap untuk bertempur. Mereka siap untuk perang. 1.000 orang lebih pasukan mereka. Baginda Nabi hanya 313 orang. Mereka ahli perang dengan senjata yang sangat canggih dan lengkap pada masanya. Dengan petarung-petarung yang hebat pada masanya. Sedangkan pasukan baginda Nabi, ya bukan pasukan perang. Karena tidak pernah bersiap untuk perang. Dan belum pernah ada peperangan sebelumnya. Sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Baginda Nabi saat mendengar kaum Quraisy menggerakkan pasukan begitu banyak, baginda Nabi bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, dan tidak ada satupun di antara mereka yang mundur. Mereka semuanya siap apapun instruksi baginda Nabi. Dan baginda Nabi saat itu diizinkan oleh Allah untuk berperang. Coba bayangkan ya, kalau nabi-nabi ngaku-ngaku nabi, kan bisa alasan, oh kita belum diizinkan perang, kita pulang saja, kan selesai. Nggak ada. Bagian Nabi maju terus. Walaupun pernyataannya tidak lengkap, bahkan sangat kurang. Iya, walaupun begitu. Kan punya Allah bagian Nabi. Lihat, ada 2 pemandangan yang unik. Yang betul-betul kontra ya pemandangan. Yang pertama kaum Quraisy dengan 1.000 pasukan, 1.000 lebih ya pasukannya. Di malam sebelum terjadinya peperangan, mereka pesta dengan minum-minuman keras, pesta wanita dan seterusnya. Seperti itulah. Dan mereka sangat pede mengatakan, di antaranya Abu Jahal, besok kami akan musnahkan Muhammad dan para pengikut-pengikutnya. Kami akan lenyapkan mereka semua. Begitu bahasanya. Sambil senang-senang. Baginda Nabi dengan para sahabat, di malam hari mereka munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemenangan. Sampai datang malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril memberi kabar gembira bahwa besok
akan Allah berikan kemenangan untuk mereka. Maka malam itu setelah munajat, para sahabat semua munajat, diberikan kabar oleh baginda Nabi, Allah menjanjikan kemenangan, tenang semua. Kalau ada peperangan sebelumnya, kalau ada ketenangan sebelum peperangan, itu hanya terjadi pada pasukan Islam. Jadi besok mau perang, malam nyantai, tidur nyantai sudah. Setelah munajat, udah tidur nyantai, tenang sekali. Kenapa? Mereka yakin bahwa akan diberikan kemenangan. Yakin sekali. Tapi ada satu kejadian, ini yang kami ingin fokuskan. Di mana baginda Nabi mengatakan kepada para sahabat, besok, jadi bukan hanya ngomong Allah menjanjikan kemenangan, bukan hanya ngomong besok kita akan menang, bukan hanya begitu. Tapi baginda Nabi mengatakan, besok kita akan menang, Allah menjanjikan kemenangan, dan nanti Fulan Abu Jahal akan meninggal di sini, akan mati di sini, ditunjuk tempatnya. Nanti Fulan Utbah bin Rabi'ah itu akan mati di sini. Semua yang disebut itu adalah pemuka-pemuka Quraisy. Dedengkot-dedengkotnya yang musyrikun mereka. Disebutkan ini akan mati di sini, sebutkan satu-satu tempat yang ditunjukkan oleh bagian Nabi. Singkat cerita terjadi peperangan dan betul yang menang adalah baginda Nabi dan pasukannya. Walaupun sedikit jumlahnya, tanpa ada persiapan peperangan, tanpa ada pelatihan sama sekali, dengan persenjataan yang sangat minim, Allah janjikan menang, ya menang. Gitu aja sudah. Faktanya menang. Mereka semua terbunuh banyak dan lari. Ada sahabat itu yang masih teringat dengan sabda baginda Nabi semalam. Bahwa Fulan meninggal di sini, Fulan meninggal di sini, Fulan meninggal di sini, Fulan meninggal di sini. Dan coba ngecek lokasi. Betul, satu persatu dicek itu, diingat-ingat. Dan ternyata benar. Kata para sahabat, tidak bergeser satu jengkal pun letak kematian atau tempat matinya mereka dari apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi semalam itu. Atau kemarin itu. Jadi nggak bergeser sama sekali. Artinya saat baginda Nabi ngomong Fulan mati di sini, mati betulan di situ. Berarti ada berapa itu mukjizat yang didapat baginda Nabi? Satu, dijanjikan kemenangan, dan fakta dua, Fulan akan mati, terbunuh. Ketiga, bukan hanya mati terbunuh, tapi tempat terbunuhnya di mana ditunjukkan satu persatu. Para pemuka-pemuka Quraisy itu. Dan kata para sahabat, tidak bergeser sejengkal pun, bayangkan. Jadi mereka mati di tempat yang bagian Nabi tunjukkan, mereka akan mati di situ sebelum terjadi peperangan. Ini mukjizat. Kan gimana para sahabat nggak yakin ya kalau begitu? Segitu dahsyatnya gitu. Coba bayangkan. Sehebat-hebatnya orang memprediksi, nggak akan berani setajam itu prediksinya. Ini udah banyak yang disampaikan dan semua terjadi, fakta. Fakta. Ada lagi nggak Ustadz selain itu? Ada. Ini mukjizat juga. Ini Quran, tadi hadis. Ini Quran. Dalam surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ghulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan. Fi adnal ard, di tanah yang paling rendah datarannya. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka setelah dikalahkan akan mengalahkan. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Ada kronologi bagaimana ayat ini turun. Dan kelebihan Al-Quran kan diturunkan tidak sekaligus, tapi sesuai dengan kondisi dan situasi. Sehingga terasa betul-betul segar sekali Al-Quran itu untuk para sahabat. Karena sesuai dengan kejadian. Ada kejadian, ada sebabnya. Ini turun kapan, ini turun kapan. Pada kejadian apa, bagaimana itu ada. Ini asbabun nuzul. Ternyata dulu itu ada dua negara adidaya yang sepakat untuk berperang. Dua negara adidaya tersebut adalah Persia dan Romawi. Saat kabar mereka akan berperang, ini sudah jauh-jauh hari mereka sudah menentukan tempat. Dulu gentle betul, tidak seperti Israel laknatullah alaihim itu yang kalau perang pengecut kenapa warga sipil yang dihantam. Mereka nggak begitu. Dulu perang di mana tempatnya tentukan, yang saling bunuh-membunuh ya pasukannya saja. Yang tidak ikut perang ya nggak dibunuh. Kan begitu. Itu aturan perang zaman dulu. Lebih gentle. Hari itu selesai. 3 hari selesai sudah.
Kerusakannya pun tidak seberat kerusakan perang pada zaman sekarang. Baik, kembali lagi pada kisah. Kabar peperangan yang akan terjadi ini sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke bangsa Arab. Bangsa Arab saat itu memprediksi dan berharap yang menang adalah Romawi. Termasuk para sahabat baginda Nabi. Jadi kalau mau peperangan jagonya yang mana nih? Romawi semua mengharapkannya. Tapi Quran mengatakan bahwa yang menang itu Persia. Ini Quran beda sendiri. Kalau Quran datang dari bangsa Arab, harusnya Romawi dong. Nah, harusnya Romawi juga, betul, bukan Persia. Tapi Quran menyatakan yang menang nanti Persia, Romawi akan kalah. Kenapa? Di antara sebabnya, para sahabat waktu itu dan bangsa Arab cenderung pada pendapat bahwa yang menang nanti Romawi. Karena sisi kekuatan dan seterusnya Romawi kelihatan lebih jago, lebih hebat. Juga sisi lain adalah karena mereka beriman pada Tuhan. Jadi para sahabat pandangannya kalau mereka menang, ya nanti kita gampang deh nyeru ke agama Islamnya gitu. Tapi Al-Quran jelas menyatakan ghulibatir Rum. Romawi akan kalah. Kalah Romawi sudah. Sudah begitu nggak hanya itu. Kalahnya di mana peperangannya? Di tempat dataran yang rendah. Paling rendah. Dan mereka nanti kaum Romawi ini setelah kalah tidak lama waktunya, tidak berkepanjangan. Nanti mereka akan menang lagi, akan menang setelah kalah. Berarti ada berapa informasi yang dibawa oleh Al-Quran dalam surat Ar-Rum ini? Pertama, kemenangan Romawi, kemenangan Persia, kekalahan Romawi. Kemudian yang kedua, pertempuran akan terjadi di dataran yang rendah. Kemudian yang ketiga, setelah pertempuran terjadi dan dimenangkan oleh Persia, maka akan terjadi pertempuran lagi. Dan pertempuran yang berikutnya dimenangkan oleh Romawi. Berarti ada 4 paling tidak kabar berita yang diinformasikan oleh Al-Quran Al-Karim pada zamannya. Apa yang terjadi? Terjadi peperangan dan betul Romawi hancur pura-pura. Yang menang adalah Persia saat itu. Sampai tidak tersisa pokoknya dari kerajaannya hancur. Setelah itu, sesuai dengan informasi Al-Quran, normalnya kerajaan yang hancur begitu, yang nggak mungkin bisa berdiri lagi. Kalaupun berdiri mungkin ratusan tahun deh, atau puluhan tahun paling tidak. Ini kehebatan Romawi saat itu. Dalam waktu 7 tahun mereka sudah hebat kembali, mengumpulkan kekuatan yang Masya Allah, dan mengadakan pertempuran kembali dengan Persia, dan mereka menang dalam pertempuran tersebut. Kemudian di abad ke-20 ini, 1900 ke sini, setelah ada aplikasi atau ada teknologi untuk bisa mengetahui tempat-tempat di bumi ini, dataran rendah, dataran tinggi, kan semua terukur itu. Menilik pada sejarah tempat terjadinya peperangan itu, ternyata tempat peperangan tersebut adalah dataran yang paling rendah di antara dataran yang ada di muka bumi ini. Berapa mukjizat yang dibawa Al-Quran? Bahkan di antaranya baru diungkap abad ini. Ini namanya mukjizat baginda Nabi. Allah. Bahkan ada hal yang unik sebetulnya kalau orang-orang musyrikun Quraisy itu berpikir, tapi memang Allah buat mereka tidak berpikir. Apa itu? Surat Al-Lahab itu, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Intinya Abu Lahab masuk neraka sudah, istrinya juga sama. Nah, sebetulnya kalau mereka mau berpikir ya, dan Allah buka gitu ya pikirannya, mereka itu gampang untuk mengalahkan bagian Nabi, itu gampang. Cukup Abu Lahab itu ngaku sebagai muslim, selesai. Kalau Abu Lahab ngaku sebagai muslim, niscaya kaum Quraisy atau bangsa Arab menuduh bagian Nabi bohong. Karena kan nggak mungkin orang muslim mukmin kemudian masuk neraka, kan nggak bisa. Kontra itu. Ya orang punya iman berarti kan selamat dari neraka jahanam. Apalagi hadisnya orang yang kafir kemudian masuk Islam itu diampuni dosanya semuanya. Nggak tersisa sama sekali. Tinggal ngaku aja itu Abu Lahab, saya beriman, ngaku pura-pura sholat dan seterusnya, selesai. Bagian Nabi udah nggak ada yang percaya nanti. Tapi Allah jaga. Sampai akhir hayatnya nggak beriman bener, musuh bener.
sampai akhir hayatnya. Baik, ada lagi nggak Ustaz? Banyak di antaranya. Ada sebuah hadis yang baru diungkap sebagai mukjizat tahun ini atau abad ini, mohon maaf, abad ini. Hadis tentang apa itu? Tentang lalat. Lalat itu punya dua sayap, kanan dan kiri. Dari dulu baginda Nabi dalam hadis sahih, bahkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, menyatakan kalau ada lalat hinggap di tempat minum kalian, maka hendaknya ditenggelamkan lalat tersebut kemudian diangkat kembali. Sebutkan alasannya. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di satunya, di sebelahnya ada penawarnya. Allah. Baginda Nabi itu bukan dokter. Dokter zaman dulu pun nggak pernah tahu perkara itu. Dari mana? Belum ada lab dan seterusnya bisa meneliti penyakit di sayap lalat, kan nggak? Sampai di abad ke-6 saja itu ada ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan, sayang sekali ya, baginda Nabi kok mengatakan seperti ini. Padahal kan lalat itu kan, atau mereka bertanya-tanya lah paling tidak, kenapa itu? Padahal lalat itu kan hinggapnya di tempat-tempat kotor. Tempat-tempat kotor. Tapi kok kalau hinggap di minuman, kenapa dicelupkan kemudian minumannya masih bisa diminum? Kenapa? Kenapa nggak dibuang saja, kan selesai? Ternyata ada jurnal ilmiah yang memuat penelitian ini, terbukti bahwa di sayap lalat itu salah satunya ada penyakit, ada mikroba dan seterusnya, begitu yang bisa menyebabkan sakit. Dan yang bisa menjadi penawarnya, baik penawar total atau meringankan sakit, itu adalah kandungan yang ada di sayap sebelahnya. Persis seperti itu yang disampaikan hasil penelitian tentang dua sayap lalat. Silakan cari saja, itu jurnalnya ada kok. Bahasa Inggris, bahasa Arab, atau mungkin bahasa Indonesia juga sudah ada. Nah, ini fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin keluar kecuali dari mulut mulia seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Bagi Nabi kalau sudah ngomong selesai. Pasti benar. Yang penting pasti aja itu dari bagian Nabi pasti benar. Maka Nabi ingin cerita ini sebelum kami tutup. Cerita unik sebetulnya. Jadi bagian Nabi itu zaman dulu pernah mengatakan tentang Sayyidina Ammar ibn Yasir. Sayyidina Ammar ini putranya Yasir. Ayahnya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Yasir dan Sumayyah ini, kalau mungkin para orang tua pernah mendengar orang-orang yang pertama syahid dalam Islam, itu diantaranya ibundanya Sumayyah ini. Ibundanya Sayyidina Ammar, itu syahid dalam Islam pertama kali. Wanita syahid pertama dalam Islam. Disiksa oleh kaum Quraisy saat itu. Nah, Sayyidina Ammar bin Yasir ini, ada hadis tentang beliau yang bagian Nabi sampaikan. Bagian Nabi mengatakan, Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah. Ammar bin Yasir ini nanti akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Ternyata Sayyidina Ammar ini Allah berikan umur panjang. Saat bagian Nabi masih hidup, ya beliau hidup. Bagian Nabi sudah pindah ke Rafiqil A'la, Sayyidina Ammar masih hidup. Pindah ke pada Sayyidina Abu Bakar, beliau masih hidup. Pada Sayyidina Umar, beliau masih hidup. Pada Sayyidina Utsman, beliau masih hidup. Pada Sayyidina Ali, beliau masih hidup. Jadi pada masa kekhilafan Sayyidina Ali, beliau masih hidup. Dan banyak sahabat yang mengetahui hadis itu. Dan betul, Sayyidina Ammar saat itu membela Sayyidina Ali sebagai pemerintah dan pemimpin yang sah. Terjadi pertempuran fitnah saat itu, dan Sayyidina Ammar terbunuh saat itu. Ammar bin Yasir. Dan karena terbunuhnya beliau bersama Sayyidina Ali menjadi sebab tobatnya banyak orang-orang yang saat itu terpengaruh oleh fitnah, oleh provokasi. Ya. Sayyidina Ammar bin Yasir terbukti apa adanya. Ada juga sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As ini kan masuk Islamnya agak telat, tidak seperti sahabat-sahabat yang awail. Amr bin As ini saat ikut bagian Nabi, pengikut bagian Nabi masih sedikit. Masuk Islam yang muslimin, kaum muslimin masih sedikit. Saat itu Sayyidina Amr bin As itu dijanjikan oleh bagian Nabi akan memimpin Mesir. Jadi akan memimpin Mesir.
Kemudian padahal itu pengikutnya masih sedikit. Dan tahu kan ya pengikut bagian Nabi awal-awal itu kan kebanyakan orang-orang fakir. Walaupun ada orang-orang, tapi kebanyakan orang-orang fakir yang tertindas. Nah, pada akhirnya Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Amr bin As, kata baginda Nabi, kamu nanti akan jadi pemimpin di Mesir. Pemimpin itu seperti gubernur dan seterusnya. Di Mesir nanti. Terjadilah peperangan di Irak. Di Irak terjadi peperangan. Saat itu kaum muslimin sulit untuk menjebol tembok pertahanan musuh. Kaum Persia sana, susah. Iran itu kan Persia itu. Susah untuk dijebol pertahanannya. Untuk ditembus itu susah, Pak. Susah sekali. Sayyidina Amr bin As ini waktu itu ikut pertempuran itu. Mengatakan apa? Lemparkan saja saya ke mereka. Biar tembus itu tembok pertahanan mereka. Loh, ini ada orang kok minta dilemparkan. Ini kan kayak orang mau bunuh diri. Dilemparkan ke musuh. Ya, tapi beliau mengatakan yang maknanya nggak mungkin mati saya. Para sahabat kaget. Kenapa? Kenapa itu nggak mungkin mati? Kan sama. Ya orang manusia ya kalau di apa namanya disakiti ya, apalagi dengan senjata tajam ya mati. Kata beliau, karena bagian Nabi dulu pernah ngomong, saya nanti akan jadi pemimpin di Mesir. Sekarang kan saya belum jadi pemimpin di Mesir, berarti saya nggak mungkin mati di sini. Logikanya luar biasa. Kalau gitu sudah, saya nggak mungkin mati di sini. Saya pasti akan selamat, saya akan hidup di sini. Karena saya belum jadi pemimpin di Mesir. Dan Masya Allah, selesai peperangan, beliau dan kaum muslimin menang. Dan betul, beberapa tahun setelahnya, Sayyidina Amr bin As dipilih menjadi gubernur di Mesir. Kalau tidak salah, itu pada masa kekhilafahan Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan terpilih menjadi pemimpin sebanyak 2 kali di Mesir sana. Coba bayangkan ya. Ini baginda Nabi. Dan para sahabat kalau baginda Nabi sudah ngomong, yakinnya sudah selesai. Yakinnya bukan main. Kenapa? Karena mereka tahu siapa baginda Nabi. Ini bukan sembarangan. Sekarang apa alasannya untuk tidak percaya baginda Nabi? Bahkan ini kalam ini kami sampaikan kepada yang non-muslim sekalipun. Mereka yang ngomong baginda Nabi dusta nggak ada buktinya. Tapi kami yang mengatakan beliau pasti benar, buktinya nyata, real, bahkan ratusan bukti. Itu baginda Nabi. Baginda kita Nabi Muhammad SAW. Masih banyak lagi bukti-bukti mukjizat-mukjizat yang menunjukkan bahwa beliau itu orang jujur, beliau itu benar dan seterusnya. Tapi karena waktu ini sudah 9 ya, sudah harus kita akhiri atau kita stop insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, syukur dan kasihan kami aturkan kepada Ustadz Muhammad Nus atas segala ilmu dan yang telah diberikan. Semoga ilmunya berkah bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya dirham ma'asma. Baik, Ustadz, langsung saja kita tutup kajian kita hari ini dengan doa penutup yang akan langsung Ustadz bawakan. Silakan Ustadz. Kami belum mendengar ini. Tolong di Assalamualaikum, cek. Bismillah. Sudah Ustadz? Afwan. Cek. Bismillah. mana voice-nya, Mas? Suaranya mana? Cek, cek. Ayo coba. Bismillah. Sudah Ustadz? Tes. Bismillah. Bismillah. Tes. Cek. Ayo sudah kedengaran insyaallah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, bisa kita langsung tutup dengan doa penutup yang akan langsung Ustadz bawakan. Silakan Ustadz. Ini ada pertanyaan atau tidak? Tidak Ustadz, Afwan.
Baik, mungkin nanti yang bertanya diberikan kontak khusus. Hmm. Diberikan kontak khusus biar di pertemuan yang akan datang kita khususkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita mulai lebih awal ya. Baik, marhaba Baik, Ustaz. insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana biha abwab ridha wat taysir. تغلق بأبواب الشر والتعصير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, pandang kami semua dengan pandangan kasih sayang dan cinta-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, pandang pula orang tua kami, terutama mereka yang telah mendahului kami, ya Allah, dengan pandangan kasih sayang dan cinta-Mu. Pandang pula anak-anak kami, guru-guru kami, pasangan kami, saudara kami, sahabat kami, tetangga kami dengan pandangan kasih sayang dan cinta-Mu. Golongkan kami semua, ya Allah, dalam golongan hamba-hambamu yang Engkau anugerahi mereka kasih sayang-Mu yang khusus, ya Allah. Kasih sayang-Mu yang khusus, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah jangan Engkau biarkan kami keluar dari majelis ini kecuali sudah Kau ampuni dosa-dosa kami. Kau maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana anugerahkan kepada kami keyakinan, anugerahkan kepada kami keyakinan, anugerahkan kepada kami keyakinan, anugerahkan kepada kami bersih hati ya Allah. Anugerahkan kepada kami keistiqamahan, anugerahkan kepada kami taufikmu, anugerahkan kepada kami segala kebaikan ya Allah. Baik itu kebaikan yang kami petik buahnya di dunia ini, terutama kebaikan yang kami petik buahnya di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan anak-anak yang soleh, solehah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Jadikan kami bersaudara, ya Allah. Persaudaraan yang Kau anggap sebagai persaudaraan yang berpotensi saling musyafaati yaumul qiyamah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Panjangkan umur kami dalam ketaatan sehat walafiat dan wafatkan kami setelah panjang umur nanti dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Rabb, husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, saat Engkau mencabut nyawa kami, detik-detik terakhir kami ada di dunia yang pasti kami tinggalkan ini ya Allah. Kami mohon saat itu detik itu jadikanlah ucapan terakhir yang keluar dari lisan dan hati kami kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, taib. Sekarang kasihan kami haturkan kepada Ustadz Muhammad Nur atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmunya menjadi berkah bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah pertemuan berikutnya akan ada sesi tanya jawab dengan Ustadz dan insya Allah nantinya akan kita kumpulkan dulu pertanyaannya dan dikirimkan di grup. Taib, Bapak Ibu orang tua asuh kami ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yaitu yang pertama, jangan lewatkan nantinya akan ada munajat kubro bersama Buya Yahya untuk waktu dan tanggalnya akan kami beritahukan lagi lebih lanjut dan juga jangan lewatkan kajian rutin kita setiap Rabu malam Kamis melalui Zoom dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram, TikTok, YouTube dan Facebook dengan nama Al-Bahjah Barat. Tapi berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kru yang bertugas mohon maaf atas segala kesalahan, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.